Jadi kita tetap harus bagi-bagi portfolio. Kalau saya pribadi itu, nanti untuk kenapa saya porsi besarnya di saham, ya artinya saya memang sedang berinvestasi di suatu perusahaan yang kelihatan wujudnya, sementara di derivative market saya hanya cari capital gain, yang nantinya cuan dari forex saya tambahkan modal ke saham. Tuh. Gitu ya, mantap ya. Nah, Jadi memang kenapa saya masih di forex ya? Karena untuk mengasah technical analysis itu tetap perlu di forex, karena di forex sendiri pergerakannya juga cukup rapi, chartisnya naik turunnya dapat. Ketika tren sedang naik kita bisa buy, ketika tren sedang bearish atau turun kita juga bisa sell. Nah, insting kita juga dilatih, ketangkasan kita juga dilatih di situ. Pegang nggak, dalam arti kita bisa nggak menerima keputusan bahwa meskipun yang terjadi pada diri kita itu sesuatu yang pahit gitu, kita harus bisa cepat-cepat ambil keputusan. Tetap saya juga nggak anti forex, kecuali option saya nggak, terus terang. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang non muslim itu bagus option. Nah, option nanti cara analisanya selain technical analysis, teman-teman coba belajar yang namanya time cycle. Itu memprediksi kapan, tanggal berapa, jam berapa dia mulai turning point. Nah, itu bisa dipakai di option. Saya baru tahu loh kalau option itu haram. Ya, karena kalau di Muslim prinsipnya kan yang bikin haram itu kan ada jeda waktunya kan, tim deke kan namanya. Nah, sementara kalau di Muslim, kalau yang namanya jual atau beli itu ya sudah jadi hak milik kita, nggak ada batas waktu tertentu. Itu yang menjadikan problem. Tapi kalau teman-teman Muslim mau trading option silahkan. Ya, tapi susah kok. Susah setengah mati, belajarnya itu lebih lama. Lebih simpel memang. Ada teman saya option itu juara 3 itu muridnya Pak Edianto di anak Surabaya juga. Dia mampu mengenerate $10.000 menjadi 1 juta, dan itu dia juara 3 championship juara dunia. Wah, mantap ya. Orangnya gila. 10.000 jadi 1 juta. Mantap. Itu bukan saya ya. Satu hal lagi, mungkin enaknya kalau trading forex itu bisa ambil turunnya juga ya, bisa buy shortnya ya, Ade ya. Kalau di saham CFD ya Pak ya, istilahnya ya. Ya, saham bisa CFD, bisa short sell. CFD ya, itu bisa short bisa buy short ya, beli turunnya teman-teman. Jadi kalau ada gini ya, kalau di trading, khususnya kalau pakai MT4 platformnya itu, Forex maupun CFD itu, kalau kita di saham, itu kan kalau ada prediksi naik ya, itu bisa ambil untung. Tapi kalau pas prediksinya turun, analisanya turun, kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ambil untung di sana. Tapi kalau buku favorit technical analysis siapa tadi yang tanya? Saya jawab ya. Silakan, kalau buku favorit saya itu Martin Spring sama John Murphy. Kalau John Murphy, punya Dimput ini ya yang tanya. Kalau John Murphy itu bahkan beliau sendiri mengklaim bahwa ini kitab suci technical analysis. John Murphy itu salah satu senior yang ngajar di New York Institute of Finance, sekaligus head research Bank of America pada waktu itu. Sekarang beliau sudah pensiun, dan itu bedah technical analysis sampai dalam, dan kebetulan technical analysis ini juga punya standar sertifikasi yang diakui dunia, bahkan dari sisi retail maupun institusional, bahkan bank-bank level 1, tier 1 kayak JP Morgan, Citibank itu kan juga menggunakan technical analysis. Nah, teman-teman bisa lihat itu John Murphy. Terus yang kedua ada Martin Spring. Martin Spring itu juga salah satu senior, sama juga ngajar di New York Institute of Finance. Beliau dulu mantan head research-nya Morgan Stanley. Terus salah satu orang yang bisa mengenerate 10.000 jadi 2 juta dalam kurun waktu 6 bulan. Nah,
Martin Spring sendiri lebih ke trend analysis sama relative strength analysis. Mungkin teman-teman bisa baca di situ. Ya. Ya, Ya. tentu bahasa Inggris semua ya. Ya. Yang pasti bahasa Inggris. Tapi ada terjemahannya nggak? Nggak ada. Terjemahannya mungkin ada di Tokped, cuman bahasanya ya kurang lebih kurang bagus. Nggak enak Karena ya. Soalnya, memang ada istilah-istilah yang nggak bisa ya, diterjemahkan bahasa Indonesia. saya tuh pernah baca artikel, ya, artikel random gitu di internet ya. Ada loh istilahnya pedagang ayunan. Ini kok aku mau Nah, ya, nyari pedagang ayunan ini opo gitu loh. Ternyata itu apa? kan asalnya swing trade toh. Iya, Swing trade diartikan pedagang ayunan. Kayak nang pasar Wonokromo ae pedagang ayunan. aku sama pedagang ayunan mereka nyambung. Jadi apa ini ngomong apa ternyata mereka translate-nya word by word ternyata jadi pedagang ayunan. Oh my god gitu. Mantap banget ya tadi dua bukunya itu pasti, aduh nggak tahu itu pakai bahasa planet pasti ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang mau belajar technical analysis itu ya dua buku itu yang direkomendasikan Pak Ati. Pak kita langsung ke ini aja ya Pak ya. Ke mana? Ya, Ke question ya. ya. Tak bacakan ya. Dari Willy Emang ada ya? Ada beberapa ini. Maaf untuk pemula, apakah DCA perlu menunggu momentum untuk beli di harga berapa? Kalau DCA nggak usah momentum-momentuman, langsung aja, gitu loh. Jadi sisihkan berapa sekian persen dari income langsung per bulan atau per minggu terserah nyamannya gimana. Kalau income-nya per minggu ya bisa per minggu masuknya, kalau per bulan ya per bulan. Yang namanya DCA itu kan kita mau ngambil average-nya. Gitu sih ya. Iya. Apalagi untuk pemula gitu loh. Jadi enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Ya itu namanya passive investing. Kalau saya DCA di ETF yang mirror ke S&P 500. Jadi ya apapun yang terjadi ya wis lah. Gitu ya. Saya bahkan enggak weh cuman sekarang besoknya weh segini enggak. Saya sudah enggak pernah. Jadi memang apa ya, rutin gitu aja. Pak Adi mungkin mau nambahin? Enggak sih, cukup itu. Jadi, kalau Cukup ya. DCA ya tentu kita mungkin lihat saham-saham Iya. under value yang punya masa depan bagus. Nah, kita bisa menambahkan 1 bulan masuk, 1 bulan masuk. Tetap Iya. biasanya tetap kita harus lihat market cap-nya berapa. Terus yang kedua masa depan perusahaan ini kayak gimana gitu. Ya. Itu kalau di individual stock ya. Kalau saya di Iya. ETF saya nggak ngurus itu. Saya lebih ngurus gimana caranya ngedekan income saya supaya nanti kontribusi saya per bulannya itu bisa lebih besar. Kalau saya sih lebih gitu, Mas Willy. Gitu ya. Jadi kalau saya nyari cuan income besarnya bukan di saham ataupun di trading, tapi lebih ke aktif income saya. Gitu loh ya. Ngajar, konten, apa segala macam, jadi pembicara webinar itu. Kalau saya itu ya. Semoga menjawab Mas Willy. Next question dari Mas Prince Kavindra. Investasi tanah apa harus hutang atau cukup dengan menabung? Nah ini agak di luar ini. Menurut Pak Ade gimana? Nah, oke, itu pertanyaan yang bagus. Biasanya kalau dari saya pribadi ya, karena saya basicnya di pasar modal, saya memang ada beberapa investasi tanah. Tetap kita juga salah satu part untuk diversifikasi. Kalau saya biasanya tetap hasilnya dari saham, saya belikan properti. Biasanya seperti itu biasanya. Nah, dari forex pindah ke saham, saham pindah ke tanah. Karena tanah itu kan menurut saya nggak liquid, tapi kita tahu tanah itu punya prospek yang sangat bagus di masa yang akan datang kan. Tetap kita harus ada alokasi ke sana. Nah, kalau kita ingin benar-benar gede banget, kita juga nggak boleh terlalu antipati terhadap suatu instrumen. Kalau menurut saya selagi undang-undang mengizinkan, agama mengizinkan, gas. Selama nggak ada penghalang, aman, legal, gas ya. Nah, betul. Pertanyaannya gini, Mas Prince ini nanyanya pasti gini, boleh nggak sih aku investasi tapi aku beli real estate tapi nyicil? Nah, gitu. Menurut Pak Ade apa? Ya sah-sah aja, tapi yang jelas
nyicilnya jangan sampai lebih dari 15% dari pendapatan tetap kita, karena yang namanya nyicil itu kan floating kan. Sementara yang kita tahu suku bunga ini terus-menerus semakin hari semakin naik, otomatis itu kan juga mengganggu cicilan kita dalam masa yang akan datang. Benar. Nah, Setuju banget. rata-rata KPR berapa? 10, 15, bahkan 20 tahun kan. Ya. Saran saya kita memang cari side job, atau mungkin kalau memang sudah investasi trading atau di saham atau kerja lain, ya kalau bisa nanti ambil DP 50%, yang sisanya baru dari cicilan nggak terlalu berat dan nggak terlalu panjang gitu. Terus Ya. kalau saya pribadi, saya tetap ambil cicilan 50%. Nah, nanti per bulannya saya ambil dari keuntungan saham. Jadi seolah-olah kita nggak ada beban untuk bayar Nggak cicilan ngurangin, properti, nggak ngurangin, nggak menambah mengurangi pos jatah pengeluaran bulanan kita. saya. Nah, Hmm. foya-foya oke, investasi juga oke. Nah, tapi foya-foyanya beli real estate kan, beli Nah, properti kan. Beda, kita nggak seperti orang kebanyakan. Jadi gitu ya Mas Prince ya. Kalau kalau menurut saya sih dari segi financial planner, tergantung tujuannya apa. Kalau memang rumah itu mau ditinggali atau investasi gitu loh. Karena kalau ditinggali ya wes jangan berharap kita mendapatkan apa ya, jangan berharap harganya itu akan melebihi apa yang konsekuensi kita ambil gitu loh, karena nyicil kan kena bunga gitu loh. Jadi kalau memang mau investasi di tanah, coba di real estate ya terutama ya, coba diperhatikan dulu seperti yang dijelaskan Pak Ade tadi. Biasanya kalau nyicil itu kena fixed rate sekian tahun, tapi setelah itu floating rate. Nah, pas floating itu ya ngeri gitu loh. Kita bahkan nggak tahu nanti kenanya berapa persen. Nah, itu apakah tahu-tahu bisa, 50% itu kan modiar. nah iya, itu apakah bisa dipastikan bahwa bunganya ini lebih sedikit daripada kenaikan asetnya? Itu sih, gitu ya, Mas Prince ya. Boleh apa enggak boleh? Kalau dari Pak Adi tadi mungkin jangan sampai cicilan itu lebih dari 15% gitu ya. Tapi kalau saya sih Iya. hitung-hitungnya 28% masih oke. Selama nggak punya cicilan yang lain ya. Jadi per bulannya gross income kita berapa? Gross income ya. Kali 28% itu maksimumnya kalau menurut saya. Selama nggak punya cicilan lain. Oke, semoga menjawab Mas Prince ya. Apa ini? Nah, ya. Next question ya. Wah, ini masih banyak nih. Gas. Bapak-bapak berdua ini investing di mana, pilih saham dalam negeri atau luar negeri? Kalau saya saham, bukan saham sih ya, ETF luar negeri yang mirror ke S&P 500. Kalau Pak Adi mungkin lokal ya. Saya 50-50, ya lokal ya US. Oh ya, Nah, 50-50. saya kebanyakan direct, nggak langsung, nggak lewat ETF, nggak, kebanyakan direct. Jadi direct Bisa ya kayak S&P 500, bisa Nasdaq, bisa indeks harga saham gabungan. ya. Kalau saya tuh suka, kalau saya suka S&P 500, kenapa teman-teman? Karena itu kumpulan 500 saham yang ada di Amerika sana. Jadi ya, kalau pikir lah. Jadi kalau saya mikir 25 tahun lagi Amerika bakal maju, lebih maju dari sekarang atau enggak? Lebih maju ya, wes. Berarti ya sudah, gitu aja mikirnya. Kalau saya ya, karena saya lebih musingin gimana cara nambah income. Kalau saya itu teman-teman. Saya jujur aja gitu. Dan nambah income-nya nggak dari saham juga, nggak dari investing. Oke, ini semoga menjawab ya dari Mas Isi Prima. Nggak ada fotonya, saya langsung assume gendernya ya. Saya panggil Mas. Next, Pak Ade. Gimana caranya belajar? Ini tadi sudah nanya kayaknya HGL30 ini tadi. Mau mulai trading atau invest buat fresh graduate kayak saya, apalagi baru kerja. Udah kerja, bagus, berarti udah punya income kan? Nah, itu diatur dulu, Mas HGLC. Ya, income-nya itu diatur dulu, dipecah-pecah gitu loh. Karena memang itu uang, jumlahnya itu uang semua gitu ya. Nggak bisa membedakan mana yang harus dipakai, mana yang harus ditanam gitu loh. Kalau kita makan pepaya, Bapak Ibu Saudara ya, dibelah itu kan ada kulitnya, ada dagingnya, ya,
Ada buahnya, ada bijinya. Sudah kelihatan kan? Kulitnya dibuang, dagingnya dimakan, bijinya ditanam. Itu kalau buah pepaya, tapi kalau uang kan nggak kelihatan. Nah, itu pinter-pinternya kita bisa mengidentify gitu loh, mana sekian persen yang harus dipakai sekarang, sekian persen yang dipakai untuk nanti, gitu loh. Nah, itu diatur dulu keuangannya, gitu. Baru nanti kalau bisa menyisihkan sebagian, nah itu baru dibuat trading. Nah, nanti untuk tradingnya butuh belajar lagi ya Pak Ade ya, bener ya. Nah, itu basicnya jadi financial planning dulu Mas, baru tradingnya. Jadi ketemu saya dulu, diberesin problema keuangannya selama ini, begitu bisa menyisihkan income, baru ketemu Pak Ade buat memulai trading. Gitu. Pak Ade, mungkin ada tawaran, silakan. Cukup. Cukup ya. Bagus. Oke, next question ya. Soalnya ini Pak Ade ini waktunya ini sangat ini terbatas sekali ini. Dari Mas Jelas Dean 8 jam sih, 1 jam ya. 1 jam. Apa forex lebih susah dari saham? Enggak sih. Forex lebih susah dari saham sebenarnya sih. Memang banyak orang yang lebih anjur di forex daripada saham karena kalau di saham itu kan non leverage, transaksi 1:1. Let's see kita ke floating 100% pun nggak masalah, uang kita nggak hilang selagi itu nggak ada listing ya. Tapi kalau di forex yang kita jaminkan itu keseluruhan modal kita. Misalkan kita punya modal $100, kita bisa 0,01. Selagi kita minus dan kita biarkan nggak pakai stop loss, uang kita bisa tergerus semuanya. Sementara kalau saham ketika kita punya uang 1 juta, sementara yang kita belanjakan cuma 200.000, ya kemungkinan yang hilang sampai let's say perusahaan delisting itu, yang hilang cuma 200.000 rupiah. Dan yang Benar. 800.000 kita bisa belanja perusahaan lain. Yeah. Secara risk memang lebih gede forex. Makanya itu, menurut saya Pak Ade, pekerjaan paling susah di dunia itu adalah cut loss. Setuju? Setuju ya? Oke. Saya itu disuruh cut loss itu uangnya ini setengah mati. Makanya saya pasang stop loss gitu loh ya. Jadi kalau pakai trading forex, terutama yang awal-awal Mas Dean, harus pakai stop loss. Semoga menjawab ya. Next question. Ini buat Pak Ade nih. Nanti habis ini langsung kita tutup ya. Untuk investing, apakah kita juga harus tahu track record dan karakter dari owner company tersebut? Silakan. Ya, harus. Nah, ini salah satu trading nih, investing di trading. Apa ini? XAU. Ya, kalau investing kita harus tahu track recordnya, karena kita mempercayakan dana kita ke sebuah perusahaan. Ya kita harus tahu orang ini kayak gimana, terus perusahaannya karakternya kayak apa, orangnya punya masalah apa enggak gitu. Let's say kalau dulu sempat booming karena Pak Bakri orangnya tanda kutip ada masalah, ya mungkin saya wait and see aja. Terus sekarang Bakri Bumi Resource diakuisisi sama ICBP atau Indofood, ya karena saya lihat sosoknya Pak Salim itu bagus, ya mungkin saya ada pernah masuk di situ. Ini contoh ya, bukan stock pick. Itu salah satu contoh.